الحمد لله وسعت رحمته وتعالت قدرته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك ومن اهتدى بهداك وسار على نهجك إلى يوم الدين أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan amal saleh, meningkatkan istighfar yang berkualitas, meningkatkan taubat, meningkatkan syukur atas karunia yang tercurah kepada kita. Karunia yang terbesar adalah karunia iman. Kita saat ini beriman bahwa Allah melihat kita. Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam kalbu kita. Dan hanya Allah yang Maha tahu. Tahun 2023 tidak lama lagi akan tiba, dan hanya Allah yang Maha tahu apakah semua kita akan bertemu dengan tahun 2023. Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan masa lalu kamu, persiapan untuk besok. Kalimat besok hanya beberapa jam saja akan tiba. Dan apa yang dimaksud dengan persiapan untuk besok? Bila besok masih bernafas, apa pekerjaan yang sudah ditetapkan sejak sekarang untuk kita kerjakan besok? Dan bila besok sudah tidak bernafas lagi, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk memasuki pintu kematian yang tidak mungkin dapat kita tolak? Sudah dipastikan waktunya akan kita lalui tepat pada waktunya. Prosesnya harus kita cari. Bagaimana supaya kita memasuki pintu kematian dalam keadaan nikmat husnul khatimah. Allah tegaskan, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hendaklah masing-masing memperhatikan apa yang dikerjakan berlandaskan nafsunya. Wa tanzur nafsun, nafsu masing-masing sekian lama, apakah menjadi pemimpin atau diarahkan oleh kita untuk mencari kenikmatan akhirat. Allah gunakan wal tanzur nafsun. Allah tidak berfirman wal yanzur kullu wahidin, tapi wal tanzur nafsum ma qaddamat. Karena kehidupan kita tidak bisa lepas dari nafsu. Ada kalanya nafsu membuat kita semakin semangat beramal demi meraih kenikmatan akhirat, dan ada kalanya nafsu menguasai diri kita sehingga lupa akan kehidupan yang pasti abadi, mengejar kehidupan yang tidak jelas, yang mungkin besok kita dijemput oleh ajal, atau besok sudah masuk ke alam kubur, sudah ditangisi oleh keluarga. Hakikat perjalanan matahari mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah, dan perjalanan matahari sangat erat hubungannya dengan kalender Masehi. Ada sebahagian hamba Allah yang semangat keislamannya begitu meningkat, namun kekurangan kajian tentang Al-Quran sampai dia mengatakan kalender Masehi bukan kalender kita. Kita punya kalender Hijriah, kalender masih milik orang lain. Patut kita bertanya kepadanya. Kita melaksanakan sholat Jumat hari ini ditetapkan jam 11.51. Apakah berlandaskan jadwal sholat berlandaskan kalender Hijriah?
tidak ada di dunia jadwal salat berlandaskan kalender Hijriah. Semua jadwal salat berlandaskan kalender Masehi. Karena waktu salat fardu memperhatikan perjalanan matahari. Dan Al-Quran berbicara tentang matahari dan bulan, membimbing kita untuk mengingat waktu kita. Berapa lama lagi kita bisa bernafas? Waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubashirah litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Kami jadikan malam dan siang membimbing kalian semuanya biar sadar selama berapa tahun hidup di muka bumi. Lita'lamu 'adadas sinin. Itulah ayat-ayat Allah yang membimbing kita agar senantiasa kita banyak tafakur tentang alam raya, siang malam bergantian terus, supaya kamu mengetahui adadas sinin berapa tahun sudah berlalu hidup di muka bumi. Wal hisab, dan hitung berapa persen waktu yang kita gunakan untuk taat dan berapa persen yang kita lalui begitu saja tanpa diisi dengan ibadah. Bahkan sangat penting bagi kita untuk mengingat berapa persen waktu yang kita gunakan untuk maksiat. Al-hisab, hitung silahkan. Berapa banyak karunia yang disalahgunakan di hadapan pemiliknya. Semua karunia yang ada pada diri kita berupa anggota, pandangan, pendengaran, semua yang ada pada diri kita milik Allah. Masihkah kita berani menyalahgunakan karunia Allah di depan Allah? Mari kita lakukan hisab. Kita lakukan evaluasi. Sahabat Nabi yang sangat kita kenal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahayya'u liyaumil akbar, yauma la takhfa minkum khafiyah." Tahayya'u liyaumil ardil akbar, yauma la takhfa minkum khafiyah. Hendaklah kalian hitung-hitung, timbang sebelum kalian dihitung dan ditimbang dengan timbangan dan perhitungan yang pasti, dan tidak mungkin ada revisi, tidak mungkin ada evaluasi lagi nanti pada hari kiamat. Dan siap-siaplah menghadapi hari pertunjukan amal, yaumil ardil akbar, pertunjukan amal semuanya akan terlihat. Sejak kita menginjak dewasa sampai ajal menjemput kita, per hari, per jam, per menit, per detik ada catatannya. Ketika kita melihat orang lain dalam keadaan berbuat salah, apakah kita perbaiki atau kita kecam? Ketika orang melaksanakan ibadah yang berbeda fikihnya dengan kita, apakah kita berikan kepadanya ilmu kita biar menjadi bahan bandingan, atau kita ponis bid'ah, neraka? Ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini, beliau mengingatkan kita semuanya tentang hakikat kehidupan kita dengan fasilitas yang begitu lengkap. Merupakan amanat dari Allah yang akan ditanyakan kepada kita sejauh mana pertanggungjawaban kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Nadlah bin Ubaidin al-Aslami, Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa 'an ilmi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima ablah." Tiada seorang pun dari kita kecuali akan memasuki ruang sidang, diminta tanggung jawab bagaimana kita mengisi kehidupan, di mana kita menggunakan waktu, dengan cara apa kita isi waktu. An umri fima afnah wa an ilmi fima fa'ala fi, tentang ilmu, entah ilmu yang digali dari Al-Quran atau ilmu yang digali dari alam. Orang berkata ilmu ada ilmu umum, ada ilmu agama. Kita berlandaskan Al-Quran berkata ilmu yang ada yang digali dari Al-Quran langsung membimbing kita bagaimana cara menggali alam, dan ilmu yang ada digali dari alam yang merupakan bukti-bukti kebenaran Al-Quran, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak masalah orang berkata ada ilmu umum, ada ilmu agama. Walaupun susunan kalimat tersebut sebetulnya tidak tepat. Karena kebalikan umum bukan agama tapi khusus. Tapi itulah yang paling sering terdengar. Namun untuk kita berlandaskan kajian Al-Quran dan Sunnah, ilmu itu ada yang digali dari Al-Quran, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara memanfaatkan kehidupan. Dan ada ilmu yang digali dari alam, diperintah oleh Al-Quran. Allah tegaskan berkali-kali perintah yang harus kita laksanakan, menggali alam raya demi kepentingan bekal hidup ibadah. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah untuk mencari kehidupan akhirat. Jangan sampai lupa nasibmu dari dunia cuma sebentar. Sebentar lagi akan berakhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sudah sebentar, kemampuan kita memanfaatkan dunia juga sangat terbatas. Tapi sebahagian mengartikan wala tansa nasibaka minad dunya seakan-akan merupakan dorongan untuk menggali kenikmatan dunia. Tanpa didorong oleh Al-Quran orang berlomba. Justru ayat ini mengingatkan, hati-hati engkau dengan kesempatan yang tidak lama lagi akan berakhir, memanfaatkan dunia untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Memasuki akhir tahun ini sangat penting bagi kita untuk mengingat masa lalu. Kita perbaiki saat ini karena kita tidak tahu akan ada lagi kesempatan setelahnya hari ini, atau hari merupakan hari terakhir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiada seorang pun dari kita dapat membuktikan bahwa besok masih hidup, apalagi sampai tahun depan. Karena itu ayat mengingatkan, persiapkan untuk besok. Kalau besok tidak lagi punya kesempatan untuk beramal, maka tidak lagi kesempatan kecuali hari ini. Amal untuk kepentingan pribadi, keluarga dan tetangga. Bila tidak berkaitan dengan fisik, tidak berkaitan dengan harta karena sangat terbatas, maka dengan doa. Tidak ada batasannya untuk kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk negeri kita yang sering diingatkan kita semuanya dengan berbagai peristiwa, terutama akhir-akhir ini melalui media sosial, media elektronik. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di beberapa daerah di negeri kita. Banjir, puting beliung, gempa, dan lain sebagainya. Itu proses yang mengantarkan manusia menuju pintu kematian. Tapi bukan penyebab kematian. Penyebab kematian, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat sudah ditetapkan waktu kematiannya. Kalaupun seseorang tertimpa reruntuhan bangunan, bila belum tiba saatnya untuk meninggal, ternyata sudah ditemukan di beberapa peristiwa 2 hari dalam reruntuhan, tapi ternyata masih sehat. Sementara orang yang berada dalam keadaan tertidur, nyenyak, tidak bangun lagi. Oleh karena itu kematian adalah merupakan kepastian dari Allah, bukan dengan gempa. Namun gempa merupakan proses yang akan dilalui oleh sekian banyak menuju pintu kematian. Entah gempa, entah banjir, entah longsor dan lain sebagainya, termasuk tsunami. Bagi kita tentunya dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan proses apa kita akan memasuki pintu kematian. Dan kematian bagi umat yang bertauhid bukan akhir kehidupan. Kematian bagi umat bertauhid adalah pintu menuju alam yang abadi. Paling tidak manusia di muka bumi terbagi 3 kelompok menghadapi kematian. Pertama, memandang kematian sebagai akhir kehidupan, sehingga manakala mereka bercita-cita ingin mendapatkan kesuksesan tidak tercapai, atau tercapai tapi gelisah bimbang, maka akhirnya mereka bunuh diri. Dan angka bunuh diri tertinggi bukan di negeri-negeri yang dikenal sebagai negeri yang tertinggal, tapi sering dikenal di negeri yang maju. Hartanya berlimpah, ilmunya luas, tata kotanya begitu rapi,
tapi kenikmatan hidup tidak tercapai. Akhirnya mereka bunuh diri karena mereka beranggapan kematian akhir kehidupan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kedua, orang memandang bahwa kematian adalah merupakan bencana yang paling ditakuti, sehingga berjuang jangan sampai mati, ujung-ujungnya mati juga. Tapi buat orang yang beriman, kematian adalah pintu menuju kenikmatan abadi. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita seorang demi seorang, la tazulu qadama 'abdin. Seorang demi seorang kita diingatkan tentang bagaimana kita mengisi waktu sejak kita lahir sampai hari ini. Dan kedua, bagaimana kita memanfaatkan ilmu, apapun ilmunya, entah ilmu yang digali dari alam atau ilmu yang digali dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, semuanya ilmu dari Allah dan pasti akan bertemu, saling mendukung, saling melengkapi bila dipahami dengan benar kedua-duanya. Dan ketiga, tentang harta. Dari mana sumber harta yang kita dapatkan? Apakah halal semuanya atau campur dengan yang haram? Kemudian harta dikemanakan salurannya? Allah Maha tahu. Apakah semua harta yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal ibadah hanya digunakan untuk ibadah atau banyak juga digunakan untuk maksiat? Catatannya tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Kemudian terakhir, pertanyaan yang akan disampaikan kepada seorang demi seorang dari kita adalah wa an jasadihi fima abla, tentang jasad. Dari waktu ke waktu jasad kita mengalami perubahan sampai tiba nanti waktunya jasad kita menyatu dengan tanah. Dan Allah tegaskan dalam surat Fussilat, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang pasti akan dialami, semua manusia akan memasuki hari tersebut, dan orang-orang yang celaka, mereka pas melihat tempat yang sudah menunggu sejak lama, pendengaran mereka berbicara, penglihatan mereka berbicara, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditegakkan keadilan di hadapan pengadilan yang maha tinggi, mahkamah yang maha agung. Pendengaran berbicara dipakai apa saja selama di dunia. Mata akan berbicara dipakai apa saja selama di dunia. Dipakai melihat apa saja. Apakah selalu yang kita lihat itu yang halal, yang hak? Yang kita dengar adalah haknya pendengaran kita. Dan bahkan kulit semuanya akan berbicara, menuntut pada kita semuanya. Sehingga pas mendengar kulit berbicara, mereka bertanya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kulit ketika ditanya, kenapa kalian berbicara lantang seperti itu menjelaskan kehidupan selama di dunia? Dulu tidak pernah aku dengar kulit berbicara. Kulit menjawab, iya, kini kami diberi kemampuan berbicara oleh zat yang telah memberikan kemampuan berbicara kepada yang lain. Mari kita persiapkan saat ini, kita perbaiki saat ini juga. Jangan sampai pendengaran, penglihatan dan kulit nanti di akhirat mendakwa kita. Kita berharap semoga pandangan justru membela kita, manakala kita sering menggunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Pendengaran digunakan untuk mendengarkan nasihat Quran, nasihat sunnah, nasihat para ulama. Dan demikian pula kulit kita tidak disalahgunakan untuk menyentuh yang haram. Ya, hanya kepada Allah kita berharap. Sungguh banyak sekali perbuatan kita yang melanggar aturan Allah.
Namun kita tidak boleh putus asa. Karena Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Marilah kita sama-sama menghadap kepadanya dengan penuh keyakinan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dan Allah melihat di mana kini kita berada. Dan Allah Maha tahu bahwa kita sangat mengharapkan ampunan dan rahmatnya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tuhan kami yakin Engkau Maha Pengampun. Kami yakin Engkau Maha Penyayang. Kami hamba-hamba-Mu yang berselimut dosa dan noda, sering menyalahgunakan waktu, menyalahgunakan nikmat karunia-Mu di depan Engkau, di dekat Engkau. Rabbana ya Tuhan kami, sekiranya surga hanya Engkau sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Di mana tempat kami ya Allah? Sekiranya semua orang yang berdosa Engkau masukkan ke dalam neraka, siapa yang dapat menyelamatkan kami dari siksa-Mu? Allahumma ya Rahman, ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Ya Allah Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu berapa lama lagi kami dapat bernafas di muka bumi. Hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami, di mana kami kedatangan ajal. Ilana ya Tuhan kami, di masa lalu kami sering berbuat durhaka, berbuat maksiat. Kami mohon ya Allah, saat ajal menjemput kami, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali sedang tunduk taat padamu, sedang zikir, sedang ibadah padamu. Berikan kepada kami Allah kemudahan untuk mengungkapkan kalimat tauhid saat ajal menjemput kami. Jangan Kau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali didahului dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Dan manakala sudah tiba bagi kami untuk dapat bertemu dengan keluarga kami di akhirat, pertemukan kami dengan mereka ya Allah dalam surga-Mu. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, jangan Kau biarkan mata kami, telinga kami mendakwa kami di akhirat. Bimbinglah kami ya Rabbana untuk mengisi kehidupan saat ini yang mampu, yang mengantarkan kami dapat memanfaatkan semua anggota demi tunduk padamu ya Allah, memanfaatkan karunia-Mu demi syukur padamu ya Rabbana. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim, warhamna fa innaka khairur rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.